Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulan dengan NIM 211340027, jurusan Bimbingan Konseling Islam kelas 6A Fakultas Dakwah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Video ini untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Bimbingan Rohani Islam dengan dosen pengampu Ibu Eni Nuraini MSI. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu sebagai calon bimbingan rohani Islam, saya akan melakukan langkah yang pertama, yaitu mencari data pasien kepada staf administrasi untuk mengetahui data diri pasien, riwayat penyakit, serta kondisi pasien selama dirawat. Kemudian yang kedua, yaitu saya melakukan asesmen kebutuhan bimroh bagi pasien. Yang ketiga, yaitu saya mendatangi ruang rawat inap pasien untuk mencocokkan data dan asesmen yang saya miliki sekaligus melihat kondisi langsung pasien. Kemudian yang keempat, memasuki layanan bimbingan rohani Islam, yaitu attending dan pertanyaan general, yang dimana saya meminta izin kepada pasien dan keluarga pasien untuk melakukan layanan. Dan di sini saya menunjukkan rasa empati, pengertian, kesabaran dalam mendengarkan keluh kesah pasien. Kemudian yang kelima, eksplorasi pertanyaan. Saya menanyakan perasaan yang dirasakan oleh klien, kekhawatiran dan harapan bagi pasien. Kemudian yang keenam, yaitu treatment dan memberi arahan, yang dimana saya memberikan treatment yang sesuai dengan kebutuhan pasien. Kemudian yang ketujuh, yaitu empati primer dan memberikan motivasi. Di sini saya memberikan motivasi kepada pasien dan ikut merasakan apa yang dirasakan oleh pasien agar pasien bisa merasakan kenyamanan. Kemudian jawaban pertanyaan kedua, yaitu manfaat kegiatan bimbingan rohani Islam yang ada di kelas. Menurut saya, manfaatnya yang pertama yaitu sebagai bekal para mahasiswa ketika nanti terjun di masyarakat untuk melakukan bimbingan rohani Islam. Dan sebelumnya saya tidak tahu bahwasanya prodi bimbingan konseling Islam bisa menjurus sebagai bimrohis. Yang awalnya saya tidak tahu, kemudian saya tahu. Kemudian yang kedua, saya memperoleh pemahaman mengenai keterampilan konseling, bahwasanya kita sebagai calon konselor tidak hanya memecahkan permasalahan psikologis klien, tetapi kita juga memecahkan permasalahan spiritual para klien. Kemudian manfaat selanjutnya yaitu saya dapat mengembangkan rasa empati dan kesabaran dalam mendengarkan keluh kesah para pasien dan klien. Kemudian manfaat selanjutnya saya dapat mengembangkan diri saya agar diri saya bisa lebih terampil dalam melakukan kegiatan bimbingan rohani Islam maupun kegiatan bimbingan konseling. Kemudian jawaban pertanyaan ketiga, yaitu analisis saya terhadap kegiatan bimbingan rohani Islam. Menurut saya kegiatan ini sangat bermanfaat bagi para pasien karena untuk meningkatkan spiritual para pasien. Nah, di sini saya melakukan kegiatan bimrohis di Rumah Sakit Budi Asih, yang dimana pasien saya sedang mengalami koma. Kita bisa melihat ya di gambar atas ini bahwasanya pasien saya koma, sehingga saya tidak dapat menanyakan kabar ataupun kondisi pasien ataupun penyakitnya, dan saya tidak diberitahu oleh petugas bimbingan rohani Islam di rumah sakit tersebut bahwa pasien sedang mengalami penyakit apa sehingga menyebabkan koma. Di sini saya hanya bisa memberikan treatment bantuan doa, yang dimana agar pasien segera pulih dari sakitnya dan bisa sadar kembali dari komanya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Syukran kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.